Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Udira dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menceritakan sejarah dinasti Umayyah periode Damaskus. Sejarah berdirinya Bani Umayyah periode Damaskus. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini resmi berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sofyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari 3 abad yang dibagi dalam 2 periode, yakni periode pertama antara 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Kemudian periode kedua di antara 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Cordoba, Spanyol. Tidak hanya masa pemerintahannya yang lama, Daulah Umayyah juga memiliki sejarah yang sangat panjang. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berlangsung selama 90 tahun atau 1 abad. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Pada dinasti Umayyah, perluasan daerah Islam sangat luas sampai ke timur dan barat. Begitu juga dengan daerah selatan yang merupakan tambahan dari daerah Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Hijaz, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Seiring dengan itu, pendidikan pada periode dinasti Umayyah telah ada beberapa lembaga seperti kutab, masjid, dan majelis sastra. Materi yang diajarkan bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Metode pengajarannya pun tidak sama, sehingga melahirkan beberapa pakar ilmuwan dalam berbagai bidang tertentu. B. Kemajuan yang dicapainya. 1. Pemisahan kekuasaan. Terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. 2. Pembagian wilayah. Wilayah kekuasaan terbagi atas 10 provinsi, yaitu Suriah dan Palestina, Kufah dan Irak, Basrah Persia, Sijistan, Khurasan, Bahrain, Oman, Najd dan Yamamah, Armenia, Hijaz, Karman dan India, Mesir, Ifriqiyah atau Afrika Selatan, Yaman dan Arab Selatan, serta Andalusia. 3. Bidang administrasi pemerintahan. Organisasi tata usaha negara terpecah ke dalam bentuk dewan. Departemen pajak dinamakan Dewan Al-Kharaj. Departemen pos dinamakan dengan Rasail. Departemen yang menangani berbagai kepentingan umum dinamakan Dewan Musghilat. Departemen dokumen negara dinamakan Dewan Al-Khotim. 4. Organisasi keuangan. Masih terpusat pada Baitul Ma'al yang asetnya diperoleh dari pajak tanah, perorangan bagi non-muslim. Percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik Ibnu Marwan. Dan masih banyak lagi kemajuan-kemajuan yang terjadi pada periode Damaskus ini. C. Faktor kemunduran. Di Damaskus pada zaman Khalifah Umayyah terdapat 3 kekuatan yang mengancam khalifah. 1. Bani Hashim yang terdiri atas Syiah yang dipimpin oleh Abu Musa al-Khurasani dan Bani al-Abbas yang dipimpin oleh Abu Abbas. 2. Khawarij. 3. Mawali. Setelah Umar ibnu Abdul Aziz, para khalifah termasuk Yazid ibnu Abdul Malik senang pada kemewahan, kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Pasca masa Hisham ibnu Abdul Malik, muncul gerakan Bani Hashim yang didukung oleh Mawali yang merupakan ancaman bagi dinasti Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, Abu Abbas mendapat dukungan dari Mawali dan Syiah yang dipimpin oleh Abu Musli al-Khurasani. Karena dukungan tersebut, Abu Abbas berhasil membunuh Khalifah Marwan bin Ibnu Malik, melarikan diri ke Mesir. Dengan terbunuhnya Marwan ibnu Malik, berakhirlah dinasti Umayyah di Syria dengan Damaskus sebagai ibu kotanya. Akan tetapi
Abdul Rahman ibnu Muawiyah pada saat revolusi Abbasiyah berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di Andalusia. Ia adalah pangeran Bani Umayyah pertama yang masuk ke Andalusia atau Spanyol. Oleh karena itu, ia digelari Ad-Dakhil atau Abdul Rahman Ad-Dakhil. Ia berhasil menjatuhkan Abdul Rahman Al-Fihri, yaitu gubernur Andalusia yang tunduk pada dinasti Abbasiyah pada tahun 756 Masehi. Mulai tahun 757 Masehi, berdirilah dinasti Umayyah di Andalusia. Tanpa gelar khalifah, Abdul Rahman Ad-Dakhil bergelar Amir atau bukan khalifah. Keteladanan yang dapat kita ambil dari dinasti Umayyah periode Damaskus ini yaitu tatanan usaha dan sosial budaya mereka, dan juga sikap mereka yang gemar yang sering bersedekah pada panti asuhan dan panti jompo dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.